Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Hanifal Ulama. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pengantar akuntansi, yaitu materi mengenai siklus akuntansi. Pada kesempatan video kali ini bertepatan dengan ulangan tengah semester, kami diberi tugas untuk membuat materi, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu mengenai siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama dari Prodi Manajemen. Saya berkuliah di salah satu universitas di Bekasi, yaitu Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak materinya bersama-sama. Oke, teman-teman, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentunya mengenai pengertian. Akan kita gali mengenai alur dari siklus akuntansi dan bagaimana siklus akuntansi itu berlangsung. Baik, mengenai pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi. Perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Demikian teman-teman pengertian siklus akuntansi. Jadi di sini pengertiannya juga lebih menekankan dari siklus akuntansi tersebut, lebih menekankan pada fungsi dari akuntansi tersebut, yaitu tentunya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Jadi seorang pemilik usaha dapat menentukan sebuah pilihan, yaitu apakah perusahaan tersebut akan going atau stuck di situ, seperti itu. Jadi pemilik usaha tidak bingung, ada sebuah dasar dalam pemilik usaha menentukan sebuah penentuan tindakan dari pemilik usaha tersebut. Lanjut, demikian teman-teman bagian dari sebuah alur siklus akuntansi, yaitu dimulai dari bukti transaksi. Dari bukti transaksi ini pencatatan data ke dokumen sebagai sumber atau bukti transaksi. Lalu lanjut lagi ke jurnal, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian. Habis jurnal, yaitu ada lanjut ke buku besar, yaitu buku besar memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar, seperti itu. Dari jurnal, yaitu memindahkan akun debit dan kredit ke buku besar. Dari buku besar, yaitu ada neraca saldo. Dan neraca saldo tersebut yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek apa? Untuk mengecek keseimbangan dari buku besar. Dari neraca saldo kita lanjut alurnya, yaitu ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini, yaitu membuat ayat penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Ya, habis jurnal penyesuaian, yaitu ada jurnal penutup, yaitu menjurnal dan memindahkan ayat-ayat penutup. Dari jurnal penutup, yaitu yang terakhir ada laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu berisi mengenai laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah gambaran
dari mengenai siklus akuntansi tersebut. Kita lanjut teman-teman materi selanjutnya. Lalu dari bagan tersebut dapat kita rinci atau kita simpulkan mengenai pembahasan alur siklus akuntansi tersebut, yaitu yang pertama ada akun perkiraan, ada jurnal, lalu step ketiga ada buku besar, step keempat ada neraca saldo, step keempat ada pencatatan beban dan pendapatan, step keenam ada jurnal penyesuaian, step 7 ada neraca lajur, ke-8 ada laporan keuangan, ke-9 ada jurnal penutup dan jurnal balik. Yang pertama yaitu akun atau perkiraan. Pengertiannya adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur laporan keuangan. Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun atau perkiraan T, bentuknya T, di mana sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan. Di sini ada bentuk T dan ini adalah debit dan di sini adalah kredit. Lalu ada aturan pencatatan. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian yang sering terjadi bahwa debit diartikan sebagai penambahan dan kredit diartikan sebagai pengurangan, perlu kita uraikan arti dari perdebitan dan pengkreditan tersebut. Pendebitan yang dimaksud dengan mendebit atau pendebitan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi debit. Mendebit tidak selalu berarti menambah. Lalu arti dari pengkreditan sendiri yang dimaksud dan mengkredit atau pengkreditan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu mengurangi, seperti itu teman-teman. Lalu ada saldo normal. Saldo normal tiap akun atau perkiraan adalah sebagai berikut. Perkiraan terdiri dari aktiva, utang, modal, pendapatan, beban. Saldo normal menambah mengurangi. Bisa kita lihat bagannya teman-teman, kolomnya ada perkiraan aktiva di saldo normal, debit kredit, utang kredit debit, modal kredit debit, terus pendapatan kredit debit, lalu beban ada debit kredit, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada kelompok akun atau perkiraan. Terdapat dua kelompok akun atau perkiraan, yaitu akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Akun real atau permanen yaitu akun-akun yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, utang, dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Lalu ada akun nominal atau sementara, adalah akun-akun yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldonya nol pada awal periode akuntansi. Lalu ada bagan akun perkiraan, merupakan daftar lengkap dari akun-akun yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Akun real atau permanen aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar, lalu aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Utang terdiri dari utang lancar atau jangka pendek, lalu ada utang tidak lancar atau jangka panjang. Akun real atau neraca aktiva yaitu dia aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Utang yaitu terdiri dari modal. Akun nominal atau sementara yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan tersendiri terdiri dari pendapatan operasi dan pendapatan non operasi. Lalu beban terdiri dari beban operasi dan beban non operasi. Lalu materi selanjutnya yaitu sub selanjutnya ada pencatatan transaksi ke bukti transaksi. Inti dari materi awal disebut ini. Untuk pencatatan transaksi ke dalam bukti atau dokumen dilakukan untuk tiap transaksi, dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu.
Bukti transaksi sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Contoh dari bukti transaksi yaitu ada faktur, penjualan, bukti setoran, kas atau bank, dan sebagainya. Lalu materi selanjutnya yaitu step selanjutnya ada jurnal. Pengertian dari jurnal sendiri adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dan menyebutkan akun yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Fungsi dari jurnal tersebut adalah jurnal bagi suatu perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu ada fungsi analisis, yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Lalu ada fungsi pencatatan, yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dari kredit serta keterangan yang perlu. Yaitu fungsi yang ketiga ada fungsi historis, yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Bisa kita lihat teman-teman, bentuk dari jurnal tersebut ada tanggal, akun, keterangan, referensi, terus ada debit, kredit. Oke teman-teman, berikut adalah mengenai bentuk dari jurnal umum. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya atau alur selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jurnal umum dari sebuah perusahaan yang sudah saya buat. Ini adalah sebuah contoh analogi dari jurnal umum yang sudah saya buat, yaitu saya namakan PT Mobat Mabit Fotokopi Indonesia dengan pemiliknya yaitu Pak Joni. Berikut kita simak sama-sama teman-teman. Yang sudah saya siapkan mengenai transaksi-transaksinya. Ada 7 transaksi pada contoh jurnal umum pada kali ini, dan saya sudah memasukkannya ke dalam bentuk dari jurnal umum tersebut. Mari kita simak. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2002, Pak Joni menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Yaitu di sini tanggal 1 Januari kas didebet sebesar 500 juta. Maaf, uang. Oke, baik saya ulangi, yaitu Pak Joni menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal pada tanggal 1. Di sini tanggal 1 kas didebet sebesar 500 juta rupiah. Lalu modal Pak Joni dikredit sebesar 500 juta rupiah atau setoran modal Pak Joni. Lalu transaksi kedua pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta. Yaitu di sini tanggal 5 kendaraan didebet sebesar 150 juta, kas dikredit sebesar 150 juta. Transaksi yang ketiga pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit, yaitu transaksi di sini bisa kita tulis 6 dan tanggal 6 peralatan didebet sebesar 50 juta dan utang dikredit sebesar 50 juta. Transaksi yang keempat pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Tanggal 15 yaitu di sini beban telepon didebet sebesar 1 juta, lalu kas dikredit sebesar 1 juta. Lalu transaksi yang kelima ada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan
dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Di sini tanggal 18, kas di debit sebesar 8 juta, lalu pendapatan di kredit sebesar 8 juta. Dan seterusnya teman-teman, berikut ya mengenai sekilas mengenai contoh dari jurnal umum yang sudah saya buat. Lalu kita next kembali lagi ke pembahasan materi. Setelah jurnal, lalu ada mengenai buku besar. Pengertian dari buku besar sendiri yaitu adalah buku yang berisi semua akun-akun atau kumpulan akun yang ada dalam laporan keuangan. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing akun, dan pada akhir periode akan tampak saldo dari akun-akun tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Lalu bentuknya ada sebagai berikut. Terus debit, kredit, di sini juga debit, kredit. Bentuk buku besar T yang cukup lengkap yaitu seperti ini, ada keterangan jumlah. Untuk bagian referensi mengacu pada pencatatan dalam jurnal yaitu halaman jurnal pada saat transaksi dicatat. Proses closing mengacu ke pencatatan debit atau kredit pada jurnal yaitu bila dalam jurnal dicatat dalam sisi debit dari suatu perkiraan tertentu, maka dalam perkiraan buku besar untuk perkiraan yang sama juga harus di debit. Next, itu ada neraca saldo. Pengertian dari neraca saldo sendiri adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh akun atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo setiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi dari neraca saldo tersebut disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat, dan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat. Bentuk neraca saldo yaitu sebagai berikut. Saldo setiap akun disusun berurutan dari akun neraca dan akun rugi laba tersebut. Akun neraca dan akun rugi laba yaitu ada sebagai berikut. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva lain-lain, terus ada utang lancar, ada utang tidak lancar, ada ekuitas, ada pendapatan operasi, ada pendapatan non operasi, lalu ada beban operasi, ada beban non operasi. Selanjutnya, step selanjutnya adalah pencatatan beban dan pendapatan. Pencatatan yaitu terbagi dari dua, ada pencatatan pembayaran beban dibayar di muka, itu perusahaan kadang-kala membayar suatu biaya yang belum terjadi. Lalu yang dua yaitu ada pencatatan pendapatan diterima di muka. Perusahaan jasa seperti maskapai penerbangan dapat saja suatu saat menerima uang harga tiket pesawat yang pada saat itu penumpangnya belum diberangkatkan. Nah, jumlah uang yang diterima tersebut nantinya akan menjadi pendapatan setelah penumpang tersebut diberangkatkan ke tujuan sesuai perjanjian. Dalam akuntansi, penerimaan uang yang jasanya belum diberikan kepada pihak pembayaran tersebut yaitu pendapatan diterima di muka. Lalu step selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pengertiannya yaitu jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dan periode lain. Lalu bagaimana akun yang harus disesuaikan? Saldo akun yang perlu disesuaikan adalah yaitu ada penyusutan atau depresi aset tetap, ada beban dibayar di muka, terus ada beban yang masih harus dibayar, lalu ada pendapatan diterima di muka, lalu ada utang pendapatan. Step selanjutnya itu ada neraca lajur. Pengertiannya adalah neraca lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian.
dan penyusunan laporan keuangan. Neraca lanjut disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Bentuknya adalah sebagai berikut. Ada perkiraan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, terus ada rugi laba, dan neraca. Lalu yang selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Tujuannya yaitu berdasarkan dari tadi neraca lanjut dapat disusun laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat tentunya bagi pengambilan keputusan pemakainya. Laporan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lalu ada laporan keuangan terdiri dari yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga ada neraca. Lalu step terakhir ada jurnal penutup dan jurnal balik. Pengertiannya adalah jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal atau sementara. Akibat penutupan ini, maka akun-akun ini pada awal periode akun dari saldonya 0. Jurnal penutup yaitu menutup akun perdebatan, menutup akun beban, menutup akun sisa rugi atau laba, menutup akun prime. Lalu ada reversing entries atau jurnal balik. Jurnal penyelesaian yang dibalik terdiri dari utang biaya, utang pendapatan, lalu pendapatan diterima di muka. Jika digunakan pendekatan pendapatan, biaya dibayar di muka. Jika digunakan pendekatan beban atau biaya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman mengenai penjelasan saya dari materi siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, bisa share, like, dan komen video saya, dan jangan lupa ikuti channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.